Bab 383. Tidak tahu malu. Vina Lin tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga memiliki IQ tinggi, serta EQ yang baik. Dia bisa menggunakan trik ini untuk memperlakukan pria sedingin itu di depannya. Secara umum, jika dia memiliki sedikit belas kasihan, dia seharusnya tinggal. Bahkan jika dia tidak ingin tinggal, Vina Lin tidak akan berkecil hati. Ada kesempatan lain. Setelah mengatakan itu, Vina Lin mengangkat kepalanya, menatap Golden Ye dengan daya tarik di matanya, wajah kecilnya dipenuhi dengan keras kepala. Golden Ye bukanlah orang yang mengasihani. Apakah hubungannya dengannya apabila Vina kehilangan harga diri atau tidak? Tetapi ketika wanita ini menatapnya dengan kepala terangkat, daya tarik yang dalam di matanya sebenarnya seperti wanita tertentu dalam ingatannya. Pernah sekali, wanita itu pernah melihat dirinya sendiri dengan mata seperti itu. Sial. Mengapa dia memikirkannya lagi? Dia muncul di benaknya lebih dan lebih sering dalam 2 hari terakhir. Tuan Ye. Melihatnya tiba-tiba berdiri di depan, Vina Lin tampak tenggelam dalam pikirannya, jadi dia memanggilnya. Golden Ye kembali sadar dan melirik wanita di depannya lagi. Di mana bayangan wanita itu? Saya benar-benar minta maaf, saya tahu permintaanku mungkin sedikit berlebihan, tapi... Sebelum dia selesai berbicara, Golden Ye kembali ke kursi dan duduk lagi, dan berkata dengan dingin, "Jangan ganggu aku." Vina Lin tersenyum kegirangan, dan dengan cepat kembali ke tempat duduknya. Hebat, pria ini benar-benar dingin dan hangat. Itu tampak seperti balok es di permukaan, tapi ada bola api yang menyala di dalamnya. Selama dia bisa menahannya, dia akan bisa mencairkan es yang menyelimuti bola api itu. Memikirkan hal ini, Vina Lin menurunkan matanya dan tersenyum malu-malu. Golden Ye memintanya untuk tidak mengganggunya. Vina juga tidak berbicara dengannya lagi, tetapi kadang-kadang menatapnya dengan tenang. Dia selalu menyukai tipe pria tampan, tetapi banyak dari mereka yang mengejarnya adalah pria tampan, tetapi kebanyakan dari mereka termasuk tipe tampan feminin. Tapi Golden Ye memberinya perasaan yang sangat berbeda. Pria di depannya sangat maskulin, dan auranya sangat kuat, seperti seorang raja. Pria seperti itu adalah tipe yang dia cari. Jadi Vina Lin membuat keputusan rahasia. Bahkan jika dia ingin dia mengejar kembali kali ini, dia tidak akan ragu untuk mengejar Golden Ye. Golden Ye bukan tidak menyadari bahwa tatapan wanita itu sedang menatapnya dan kemarahan di hatinya meningkat. Mengapa Anisong membiarkannya datang ke tempat yang membosankan? Jika dia ingin menemukan seorang wanita, dia bisa mencarinya secara acak, sekarang malah memilih putri seorang teman. Golden Ye mengerutkan kening, merasa sangat tidak senang di hatinya. 5 menit. Dia berbicara tiba-tiba. Vina Lin di sisi lain terkejut sejenak, tidak bereaksi terhadap apa yang dia katakan, dan mengeluarkan ah. Tapi Golden Ye tidak menanggapinya lagi, dan Vina Lin melirik waktu tanpa sadar. 5 menit kemudian, Golden Ye bangkit dan pergi tanpa melihat ke belakang. Vina Lin tidak punya waktu untuk berhenti. Dia harus mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, hanya untuk mengetahui apa yang Golden Ye katakan barusan sekitar 5 menit. Ternyata 5 menit yang dia bicarakan adalah waktu dia tinggal di sini. Sekarang setelah waktunya tiba, dia pergi. Meskipun kencan buta hari ini tidak menyenangkan, Vina Lin mengingat hati dan jiwa pria ini. Dia juga tidak marah, dia hanya mengemasi barang-barangnya dan pergi keluar. Dan setelah masuk ke dalam mobil, Vina Lin mengirim SMS ke sepupunya Grace Lin. "Vina Lin, sepupu, aku diseret oleh ibu untuk pergi kencan buta hari ini." Tidak ada yang menjawab setelah WeChat dikirim. Vina Lin tidak keberatan, dan memasukkan ponselnya kembali ke tasnya dengan hati yang bersemangat. Sepupunya adalah bintang wanita yang populer, dia pasti sedang syuting sekarang. Jadi dia tidak mengharapkan Grace Lin membalas WeChat. Sisi lain,
Setelah Gita memberikan nomor ponselnya kepada asisten direktur secara pribadi mengiriminya pesan teks dan bertanya kapan dia punya waktu. Audrey Han berpikir sejenak dan mengirim alamat perusahaannya. Ketika asisten direktur melihat bahwa dia telah memulai sebuah perusahaan, dia memujinya lagi dan menghela nafas. Awalnya, saya ingin membawa Anda ke dalam lingkaran ini. Saya tidak berharap bahwa Anda sudah memiliki perusahaan sekarang, jadi seharusnya tidak ada kesempatan lagi. Melihat ini, Audrey Han tersenyum sedikit. Terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi saya tidak memiliki bakat untuk berakting. Jika Anda punya waktu, Anda bisa datang ke perusahaan untuk wawancara dengan agen pihak lain. Tidak masalah, saya akan berbicara dengannya. Audrey Han juga ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat apakah pihak lain akan arogan. Jika dia mengatakan untuk membiarkan pihak lain datang ke perusahaan untuk berbicara, seperti saat dia menemui Sandy Zhao terakhir kali, mungkin Sandy akan mulai mengutuk. Di malam hari, Audrey Han menerima telepon, yang tampaknya menjadi agen aktris tersebut. Setelah mengobrol sebentar dengannya, keduanya memutuskan untuk menutup telepon setelah bertemu di perusahaan besok. Terlihat dari sikap ramah pihak lain yang seharusnya tidak ada masalah dengan kerjasama ini. Bagaimanapun, orang-orang seperti Sandy Zhao hanyalah minoritas. Keesokan harinya, ketika Audrey Han pergi bekerja, dia dan Gita bertemu dengan Ronnie Lee ketika mereka akan naik lift. Ronnie Lee membawa tas di tangannya, dan ketika dia melihat Audrey Han, dia mengangkat bibirnya dan tersenyum. Selamat pagi, Nona Audrey, apakah Anda sudah sarapan? Suara antusias ini membuat Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya ke samping. Pria ini tampaknya tidak tahu malu sepanjang waktu. Pagi, jawabnya pelan. Ronnie Lee tiba-tiba mendongak dan tersenyum berkata, saya membawakan sarapan, Nona Audrey, apakah Anda ingin makan? Sebelum Audrey Han bisa bereaksi, Gita menghentikannya, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu harus berbicara begitu dekat? Oh, kakak Gita, Ronnie Lee tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara ketika dia melihat Gita berdiri di depan Audrey Han, tidak bisa. Aku punya penyakit di mana aku tidak bisa bicara kecuali aku mendekat. Gita tidak tahu malu. Setelah berbicara, Gita langsung mengulurkan tangan dan mendorongnya ke samping. Tubuh Ronnie Lee benar-benar jatuh ke belakang dan bersandar dengan lembut ke dinding. Kakak Gita, kamu menyentuh tubuhku, apakah kamu sedang memikirkan tubuhku? Gita, mati sana. Ronnie Lee, kamu benar-benar ingin mati bersamaku. Hehe. Gita tidak tahan, dan akhirnya meremas tinjunya, dan mendekati Ronnie Lee dengan senyum jahat. Apakah kamu ingin tahu seperti apa tinjuku? Audrey Han di samping meremas sisi alisnya, merasa bahwa dia harus membiarkannya begitu saja. Ting tepat pada saat ini, pintu lift terbuka, Ronnie Lee menyelinap keluar seperti terbang. Nona Audrey, Kak Gita, aku akan pergi dulu, sampai jumpa di kafetaria pada siang hari. Pintu lift tertutup lagi, dan Gita terdiam. Ronnie Lee ini benar-benar tidak tahu malu. Omong-omong, Audrey, apakah menurutmu aktris itu akan datang ke perusahaan kita hari ini? Audrey Han mengerutkan bibirnya, memiringkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apakah dia datang sendiri atau agennya yang datang. Aku sudah memeriksa setelah kamu mengatakannya tadi malam. Grace Lin adalah aktris yang sangat terkenal. Bersambung.